Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, monggo kita nerasaken menika bab ingkang terakhir bagian dari Al-Babus Sadisu fi Fadilatil Wudu, bab yang keenam yang menjelaskan tentang keutamaan wudu. Dari segi tasawuf, wudu itu tidak sekedar membasuh anggota wudu, tapi memiliki makna. Setiap basuhan-basuhan itu sekaligus bermaksud untuk membersihkan dosa-dosa dan perilaku-perilaku buruk dari wajah, dari tangan, dari kepala, dan juga kaki. Sehingga setelah seseorang berwudu dengan sebagus-bagusnya wudu, maka dia akan memperoleh keutamaan yang besar. Monggo kita lajengaken menika kalau inginane sampun saantawis kathah menika kantun 3 hadis mawon katosipun 3 napa sekawan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dawuh, al-wudu satrul iman. Wudu itu menjadi bagian daripada iman. Jadi kita iman percaya kepada Allah itu kan ditunjukkan dalam banyak amalan. Cabang iman itu ada 77, termasuk di dalamnya menunaikan sholat, dan sholat tidak akan sah bila tidak berwudu. Maka wudu termasuk include ya, hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai cabangnya iman. Dados niki monggo kula panjenengan membersihkan najis dari badan kita, kula panjenengan terbiasa membersihkan hadas dari badan kita, sehingga harapannya kita yang suci ini akan sangat mudah ya berhubungan dengan Allah yang maha suci. Mula badhe maos Al-Qur'an wudu, badhe salat wudu, nglampahi kesaenan-kesaenan saenipun wudu. Karena apalagi kita belajar ngeten menika nggih, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Orang yang telah wudu dengan baik, maka dia mendapatkan cahaya. Mila nek kula panjenengan sampun bercahaya, maka ilmu itu cahaya akan mudah untuk difahaminya. Monggo putra putri kita ingkang belajar sekolah ya, kita nasihati untuk membiasakan wudu sebelum mulai belajar. Nah iki sae nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dawuh, sibghatul wudhu'i marratun. Pokoknya wudu niku namung sepindah, sekali, setunggal ambalan. Faman tawaddo'a marrataini, barang siapa berwudu
2 kali dereng batal wudu malih niki kana lahu kiflani minal ajr, maka dia mendapatkan 2 bagian dari pahala. Terus kula jenengan dereng batal kemudian wudu, maka wudu yang kedua pun mendatangkan pahala, ya. Karena seperti kemarin disampaikan bahwasanya wudu ini ketika kita berkumur-kumur membersihkan dosa-dosa lisan kita, ketika kita membasuh muka membersihkan panca indera kita dari dosa, membasuh kepala pikiran yang buruk kita bersihkan, dosa-dosa dari pikiran yang negatif kita sucikan, membasuh tangan untuk membersihkan perbuatan kita, membasuh 2 kaki untuk membersihkan langkah dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Mula nek sampun wudu niki jangkep lengkap komplit, kula panjenengan dados tiyang ingkang suci. Ha niki nggih. Nek menika dipun ulangi malih, kesuciannya bertambah double 2 kali, maka pahalanya pun 2 kali lipat. Ya. Wa man tawaddo'a salasan, barang siapa berwudu sampai 3 kali, maksudnya niki wau dereng batal jenengan badhe salat maghrib tetep wudu, mengke dereng batal badhe salat isya wudu malih ping 3 padahal dereng batal niki, fa wa wudu al anbiya min qabli, itulah wudunya para nabi sebelum aku, sebelum Rasulullah. Dados nabi-nabi riyin niku ndobeli wudu sampun dados kebiasaan walaupun tidak batal, karena syariat wudu ini sudah menjadi amalan para nabi, para rasul. Cuma mungkin pembasuhannya tidak sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados menika ngambali hitungan wudu tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan 3 kali, itu akan memperoleh keutamaan demi keutamaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dawuh, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. La yaqbalullah, Gusti Allah tidak akan menerima sholat ahadikum, sholat salah satu di antara kamu, idza ahdasa, apabila dia berhadas, hatta yatawaddoa, sehingga dia berwudu. Dados nek kula njenengan nanggung hadas, ya hadas karo najis benten. Hadas itu sesuatu yang menghalangi kita untuk menunaikan ibadah sholat, disebabkan karena keluarnya sesuatu dari 2 jalan, kubul maupun dubur, baik cair, gas maupun padat. Yang kedua hilang akal, contohnya pingsan, tidur, mabuk, hilang akal, itu menanggung hadas. Bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram termasuk mendatangkan hadas, ya. Niki antawisipun dados kula njenengan menawi berhadas, ya, dan menunaikan sholat, maka sholatnya tidak menjadi sempurna, karena sholat itu dengan syarat suci dari hadas. Nah, hadas kecil itu disucikan dengan wudu, hadas besar disucikan dengan mandi besar. Kalau hadas besar itu sebabnya apa? Mengeluarkan sperma, mani, ya, kemudian melakukan persetubuhan, hadas besar niku nggih. Kemudian kangge tiyang estri haid, kangge tiyang estri wiladah atau nifas, itu mendatangkan hadas besar, menghilangkannya dengan mandi besar. Tapi kalau hadas kecil yang disebut tadi awal, itu dengan berwudu, kalau tidak ada air tayamum, kalau sakit tidak bisa bersentuhan dengan air pun dianjurkan untuk bertayamum. Niki dados wudu itu menjadi prasyarat untuk keabsahan sholat, ya. Jadi tanpa wudu sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau orang wudu itu tidak sempurna? Ya, contohnya kalau inginannya kasus
ada remaja wudhu, ternyata tumitnya tidak terbasahi oleh air ketika membasuh kaki, maka Rasulullah menyuruh untuk mengulangnya. Kalau dia tidak melakukan sempurna, wudhunya tidak sempurna alias sholatnya pun tidak sah. Mula belajar wudhu ini penting. Belajar wudhu, belajar mengenal najis, belajar tentang macam-macam air, itu hal pokok. Ini kita musola Al-Ikhlas ya, itu sedang mempelajari itu ya. Kitab Safinatun Najah ya. Kalau syarahnya Kasifatus saja, ini perlu. Kitab-kitab dasar ini perlu untuk kita pahami supaya ibadah kita benar. Lah nek kitab niki mun sak nginggile niki mboten bahas syarat rukune batalke wudu, mboten. Keutamaan. Jadi kula panjenengan pun melampaui dari yang dasar itu tadi. Dados niki salat niki mboten dipun tampi menawi wudune mboten sah. Terkadang seseorang tidak tahu menahu tata cara wudu. Misalnya membasuh muka, muka itu mulai dari ditumbuhkannya rambut di awal kepala ini sampai batas depan telinga ini sampai dagu. Kadang membasuhnya hanya muka seperti ini. Niki napa jenenge? Pelipis tidak terbasuh. Ada yang masih kering, seperti itu tidak sah wudunya. Lah niki nggih. Kadang membasuh muka niku ngeten. Ya, basuhe ngeten. Yang di dalam sini mergo cekungane jeru, wong irunge bangir, tidak terbasahi air, itu termasuk tidak sempurna. Jadi ini hati-hati dalam membasuh anggota wudhu. Jangan sampai ya air yang dipakai membasuh anggota wudhu ini sudah terkontaminasi dengan benda lain dan berubah wujud. Itu sing kathah ibu-ibu tosih wedaan niki dereng diraupi pun langsung wudhu, maka air wudhunya bercampur dengan bedak warna putih sehingga tidak bisa mensucikan karena sifat airnya dari tiga ini sudah berubah, salah satunya warna, bau, rasa. Lah itu warnanya putih. Nah, terkadang menggunakan hand body langsung wudhu ya, minyak wangi langsung wudhu, ampun ngoten, dibersihkan dulu hal-hal yang bisa ya tidak menyempurnakan wudhu itu tadi. Bareng ngecat ya, gelepotan cat tidak dibersihkan, wudhu terhalang kulitnya untuk menerima air basuhan wudhu, ini tidak menjadi sempurna. Nah, maka mari kita kenali kaifiyah wudhu. Kalau sudah kenal itu, mari kita tingkatkan wudhu kita, tidak hanya lahiriah tapi bisa membangun kepribadian yang baik. Lah niki nggih. Mulane nek kula jenengan wong salwangsul wudhu kok mulut masih berkata bohong, mulut masih menghina, menghujat, berarti wudhu belum masuk ke dalam hati. Nggih. Nah niki. Kalau panjenengan berkali-kali wudhu kok tangan ini masih gratil melakukan pelanggaran-pelanggaran, pertanda wudhu hanya lahiriah dan Allah tidak membutuhkan yang lahir itu. Ya, lahir itu sebagai sarana yang tujuannya adalah supaya batinnya terwujud sesuatu kepribadian yang baik. Lah niku nggih. Dados monggo kali-kalipun dohir nggih dipun jangkepi kanthi sampurna, batinipun ing dalem wudu monggo dipun sampurnaake ugi. Lah belajar tasawuf niku kalih niku nggih. Dados dohir nggih penting niku, syariat penting ya. Hakikat penting ya. Yang lahir penting, yang batin penting. Mula niki pun beberapa pelajaran. Basmalah tidak sekedar ucapan bismillah, sholawat tidak sekedar Allahumma sholli ala Muhammad, sudah banyak diterangkan ya. Fa insya Allah ini akan mengantarkan kita amal-amal kita menjadi amal lahir dan batin yang mantap. Lah niki nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al wudu alal wudu'i nurun ala nur.
Wudu di atas wudu, maksudnya dereng batal pun wudu malih, pancen seneng wudu, maksudnya untuk mensucikan batin nika wau, ya. Ini niku disamakan setara dengan nurun ala nur, pepadang atau napa? Cahaya di atas cahaya. Jadi niku wudu itu bercahaya, wau sampun dipun aturke. Kalau kita mau belajar, ilmu itu cahaya. Kalau kita wudhu, kita bercahaya, maka akan sinkron antara kita yang suci dengan ilmu yang bercahaya. Allah Maha Suci. Kula jenengan banyak dosa dan kesalahan. Setelah kita wudhu, harapannya lahir batin kita suci, sehingga kita menghadap kepada yang suci akan sinkron. Nah niku nggih, niku maksudnya nurun ala nur, ya. Cahaya di atas cahaya, karena wudhu itu sendiri sudah suatu kebaikan, mengulangnya lagi akan bertambah kebaikan. Nah niki antawisipun beberapa keterangan tentang wudhu, lajeng niki boten diterangke wonten mriki, tapi wonten saenipun menawi kula lan panjenengan ing dalem nglampahi wudhu menika sak sampunipun wudhu dipun jangkepi kanthi donga setelah wudhu. Biasa ditulis di tempat-tempat wudhu, ya. Kemudian kita menghadap ke sebelah napa niki, nek mboten wonten kolah napa niki kamar kecil nggih, ampun teng kamar kecil, baca doa ini harus keluar dari itu. Misalnya satu tempat seperti di rumah kita kan kebanyakan ada toiletnya dan tempat wudhunya menjadi satu. Kalau keadaannya seperti itu, kita keluar dulu baru menghadap kiblat dan berdoa. Dungane kados pundi? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Niku pun cekap nek ditambah kados donga niki wau, wa ja'alni min ibadikas sholihin, mboten wonten salahe. Dados napa? Bar wudu niki kula jenengan mengiktikadkan kembali, bersyahadah kembali, dua syahadat kita baca, kita mohon Allahumma ja'alni minat tawwabina, jadikan kami orang-orang yang bertobat, yang kembali kepada jalan yang benar. Kalau pikiran kita selama ini negatif, hal buruk, semoga suci kembali pada pikiran yang baik. Kalau selama ini lesan kita, mata kita, telinga kita, panca indera melakukan hal-hal buruk, kita mohon kepada Allah dengan taubat supaya kembali jalan yang benar. Tangan kaki kita pun demikian. Maka kalau wudhu diulang dan punya makna batin yang sempurna, pasti akan menjadi motivasi untuk diri kita semakin menjadi lebih baik, ya. Mula nek kula jenengan kok kersa maos donga niku wau, tenggenipun keterangan-keterangan dipun sebatake, kula jenengan niku dipun paringi gampil mlebet swarga saking pundi mawon pintu yang 8 yang dibuka Allah setelah orang itu wudu. Terus wudu donga niku pintu surga 8 dibuka, ya. Silakan masuk dari pintu yang diinginkan. Termasuk juga orang yang membaca doa tadi akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak keutamaan yang lain. Kados pun cekap nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten mbok bilih wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.